Puji Tuhan, Shalom saudara, selamat pagi. Apa kabar saudara pagi ini? Tanpa terasa kita sudah hampir tiba di hari Natal ya saudara. Saya berdoa sukacita dari Tuhan senantiasa dilimpahkan dalam kehidupan setiap kita. Ada kekuatan yang baru, ada damai sejahtera bagi setiap kita untuk melewati hari demi hari bersama dengan Tuhan. Dan dengan kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Mari pagi hari ini sebelum kita mengawali hari kita mulai bersama dengan Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih dalam setiap musim hidup kami. Kau ada bersama dengan kami, Kau menolong kami, Kau memegang tangan kami. Kan Kau bekerja dalam hidup setiap kami. Pagi hari ini kami rindu menaikkan pujian kami, sembah kami yang terbaik hanya untuk Engkau Tuhan. Kiranya Engkau berkenan atas setiap pujian kami, sembah kami. Yang kami naikkan dengan segenap hati kami. Karena kami sungguh mengasihi Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tak tersembunyi kuasa kalau lain ditolong, saya juga tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Oh, tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong, saya juga tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah, tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong, saya juga tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi
Kuasa Allah Immanuel, namanya disebut Immanuel, Allah serta dengan kita, namanya disebut Immanuel, namanya disebut Immanuel, Allah serta dengan kita, namanya disebut Immanuel, namanya disebut Immanuel. Kau Tuhan yang senantiasa beserta dengan kami, Kau hidup di dalam kami. Kau senantiasa menyatakan kasih-Mu, menyatakan kuasa-Mu di dalam hidup kami. Untuk itu kami mengucap syukur, untuk itu kami naikkan syukur yang terbaik untuk Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Pagi ini kami membuka hati kami, merindu mendengarkan pesan Tuhan bagi kehidupan setiap kami. Bekerja dalam hati setiap kami, ubahkan kami, jamah setiap kami, supaya semakin hari hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan, semakin hari kami diubahkan menjadi seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, dan kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya Tuhan, saudara, hari ini saya akan kembali sampaikan lanjutan pesan Natal yang kemarin ya saudara. Kita bicara tentang ruang bagi Tuhan di tengah ketakutan. Kalau saudara masih ingat kemarin kita bicara tentang kisah Yusuf dan Maria ya saudara. Bagaimana di tengah-tengah situasi yang mereka alami, tentu kalau kita bayangkan rasanya mereka tuh ada di tengah ketakutan. Dan tentu mereka hidup di tengah budaya yang sangat menjunjung tinggi kehormatan saudara. Tentu apa yang mereka alami membuat mereka merasa takut, merasa khawatir, merasa bimbang gitu ya saudara. Tapi menariknya saudara, kita mau belajar sesuatu di sini bahwa malaikat datang menyampaikan pesan kepada Yusuf dan kepada Maria bukan di saat mereka sedang kuat saudara. Bukan saat mereka lagi berani, tapi justru di saat mereka sedang bingung dan mereka sedang takut. Ketakutan, rasa takut kita bukan alasan bagi Tuhan untuk menjauh dari kita. Tapi justru ketika kita sedang merasa takut, rasa takut yang kita alami, rasa khawatir yang kita alami adalah sebuah alasan bagi Tuhan untuk menghampiri kita dan untuk mendekat kepada kita. Hari ini saya mau bicara saudara tentang bagaimana seringkali Tuhan itu bekerja justru di masa-masa yang paling tidak kita mengerti. Ya saudara ya.
Seringkali Tuhan bawa kita kepada sebuah situasi di mana kita rasanya nggak mengerti, rasanya kok planning saya mungkin hancur, rasanya apa yang terjadi tidak sesuai dengan yang saya inginkan, saya rancangkan, saya harapkan. Tapi seringkali di masa-masa seperti itu, justru Tuhan bekerja dalam setiap kita. Ketika kita mengizinkan, ketika kita memberi ruang bagi Tuhan sekali lagi untuk bekerja dalam hidup kita. Tuhan menuntun langkah kecil bagi kita di tengah kegelapan. Seringkali tidak semua jawaban langsung diberikan, saudara. Tapi langkah demi langkah. Seringkali hari demi hari kita dituntun. Tuntunannya sedikit demi sedikit seringkali. Supaya kita terus mengandalkan Tuhan. Dan juga kalau kita bayangkan saudara, kalau kita tuh langsung diberikan jawaban semuanya gitu ya saudara, langsung diberikan blueprintnya semua tentang apa yang akan kita hadapi di masa depan. Belum tentu kita manusia yang terbatas ini tuh bisa menampung gitu ya saudara, karena kan kita ini manusia yang terbatas. Tapi Tuhan kita Tuhan yang tidak terbatas. Oleh sebab itu kalau hari ini ada tuntunan yang mungkin kau rasa kok ini small step banget ya Tuhan, rasanya kok sedikit demi sedikit, kayak gak ada progres, kayak gak ada perubahan. Tetap taat, tetap setia, dan tetap andalkan Tuhan dalam setiap prosesnya. Saat itu malaikat yang datang kepada Yusuf, datang kepada Maria, dia gak memberi seluruh blueprint hidupnya kan saudara, gak dikasih tuh rancangannya semuanya, gak ada penjelasan mendetail buat mereka. Tapi hanya dikatakan kepada Yusuf dan Maria, janganlah takut. Tuhan seringkali bekerja seperti itu dalam hidup kita saudara. Ya, seringkali bukan dengan lampu sorot saudara ya, spotlight yang menerangi seluruh masa depan kita. Tapi karyanya, caranya bekerja seringkali seperti dengan menggunakan pelita kecil ya saudara. Langkah demi langkah, tadi saya katakan hari demi hari yang menuntun kita kepada rancangan Tuhan. Yesaya 41 ayatnya yang ke-10 katakan begini saudara. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Janjinya pasti digenapi dalam hidup kita. Dan dia berjanji, dia akan menyertai kita, dia akan menolong kita, bahkan dia akan senantiasa ada bersama dengan kita. Malaikat tidak datang kepada Yusuf dan Maria membawa seluruh jawaban. Dia hanya datang membawa sebuah pesan yang sangat lembut bagi mereka. Jangan takut. Karena bagi Tuhan, rasa takut bukan alasan baginya untuk menjauh dari kita. Justru rasa takut adalah alasan untuk mendekat, bekerja, menjumpai kita, dan menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Hari ini saya nggak tahu apa yang ada dalam kehidupan saudara satu demi satu ya, apa yang sedang kita alami. Mungkin hari ini ada beban-beban yang kau simpan sendiri, mungkin beban yang sudah lama kau simpan sendiri, tidak ada orang lain yang tahu. Tapi Tuhan masih membisikkan hal yang sama hari ini kepadamu. Jangan takut. Ya Tuhan tidak menunggu kita untuk pulih, tidak menunggu keadaannya jadi lebih baik baru dia bekerja. Tapi justru seringkali dia datang saat gelap itu masih ada. Saat ketakutanmu masih ada, dia ada bersama dengan engkau. Dan dia bukan cuma ada, tapi dia mendampingi engkau, dia menolong engkau. Dan dia mau menyatakan kasihnya buat hidupmu. Mungkin ada di antara engkau yang merasa langkahmu saat ini rasanya seperti langkah yang sangat kecil, rasanya tidak berarti. Tapi tahukah engkau bahwa Tuhan sedang mengarahkan hidupmu pada sesuatu yang jauh lebih besar. Ketika engkau mau taat, kau mau setia dalam prosesnya, kau mau lakukan tetap apa yang jadi kehendak Tuhan, kau mau serahkan hidupmu, Tuhan sedang bekerja mengarahkan hidupmu pada sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang bisa kita bayangkan atau kita pikirkan. Seringkali rancangannya mungkin tidak bisa kita mengerti saudara. Tapi satu hal yang harus kita pahami, yang harus kita tahu dengan pasti bahwa Tuhan tidak pernah salah. Bahkan mungkin kadang ketika kita diminta untuk diam, ketika kita diminta untuk tidak membalas orang yang menyakiti kita, mungkin ketika kita diminta untuk melepaskan hak kita, rasanya gak enak ya saudara, rasanya seperti sebuah kemunduran mungkin. Tapi sesungguhnya Tuhan sedang membawa kita kepada rancangannya yang besar. Natal mengingatkan kita bahwa di tengah kegelapan sekalipun,
Tuhan tetap memimpin, Tuhan tetap bekerja, dan Tuhan tetap pegang kendali atas hidupmu. Tugas kita bukan untuk mengerti semuanya, tapi tugas kita adalah taat dan setia kepada Tuhan. Seringkali ketaatan dimulai dari langkah kecil, dari keputusan yang sederhana. Tapi disitulah kita akan melihat kuasa-Nya dinyatakan dalam hidup setiap kita. Mari kita datang kepada Tuhan pagi ini. Mungkin saat ini kami belum bisa mengerti. Mungkin saat ini masih banyak pertanyaan di dalam benak kami. Tapi satu hal yang menjadi komitmen kami pagi ini, kami mau memutuskan untuk tetap percaya akan Engkau. Kami mau memilih untuk tetap taat kepada Engkau Tuhan. Karena kami tahu rancangan Tuhan pasti yang terbaik buat hidup kami. Mampukan setiap kami Tuhan. Bagi hari ini yang berkata kepada Tuhan, aku mau tetap taat kepada Tuhan. Mampukan setiap kami Tuhan, untuk kami bisa terus taat kepada apa yang jadi kehendak Tuhan. Untuk kami terus bisa setia dalam proses yang Tuhan izinkan terjadi. Untuk kami bisa setia kepada Tuhan bahkan sampai akhir kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap umat-Mu hari ini. Setiap mereka yang masih ada di dalam ketakutan, masih ada dalam kekhawatiran, masih di dalam kecemasan Tuhan. Mau berdoa hari ini biar ada pertolongan Tuhan bagi setiap mereka. Tuhan kuatkan mereka Tuhan, untuk mereka bisa menghadapi hari demi hari bersama dengan Tuhan. Mereka bisa setia dalam setiap langkah, dalam setiap proses Tuhan, untuk mereka menuju kepada rancangan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan setiap mereka. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap umat-Mu yang hampir kehilangan harapan dalam hidup mereka. Untuk setiap mereka yang mungkin saat ini sedang putus asa Tuhan, hamba-Mu berdoa biar ada harapan yang baru dari Tuhan diberikan buat hidup mereka. Biar mereka tidak terjebak dalam ketakutan mereka Tuhan, tapi mereka boleh melihat bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang besar, adalah Tuhan yang hidup, adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang ajaib, yang sanggup melakukan perkara-perkara besar di dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar setiap kami dalam setiap musim hidup kami tetap setia, tetap taat, tetap mengandalkan Tuhan. Makasih Tuhan, yang mau berdoa pagi hari untuk setiap umat-Mu yang sedang terbaring sakit Tuhan, sedang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka. Mau berdoa bilur-bilur-Mu menyembuhkan setiap mereka Tuhan. Mujizat Tuhan dinyatakan, yang sakit hari ini disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan melihat kuasa Tuhan, melihat mujizat Tuhan dinyatakan. Mau berdoa juga Tuhan pagi hari untuk setiap umat-Mu sedang bergumul dengan kondisi finansial mereka, sedang bergumul dengan bisnis mereka, dengan pekerjaan mereka Tuhan, bahkan dengan studi mereka Tuhan. Hamba mau berdoa hari ini buka jalan buat kehidupan mereka, biar belas kasihan Tuhan turun bagi mereka, menjamah, menolong mereka, membuka jalan buat mereka sehingga mereka bisa melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Mau berdoa juga Tuhan buat umat-Mu yang sedang bergumul dengan relasi mereka di dalam keluarga, dengan suami, dengan istri, dengan orang tua, dengan anak, dengan rekan mereka Tuhan. Mau berdoa hari ini mengalir kasih dari Tuhan, mengalir kasih dari Tuhan. Mampukan setiap kami untuk mengampuni orang yang menyakiti kami. Mampukan setiap kami mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Hari ini kasih Tuhan mengalir, kasih Tuhan dicurahkan, memampukan kami untuk mengampuni. Terima kasih Tuhan. Terima kasih
kasih untuk anugerah-Mu yang besar. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan bagi setiap kami. Biar setiap kami mempergunakan setiap waktu yang ada yang Tuhan berikan dengan penuh hikmat, dengan bijaksana, sehingga hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap memulai hari ini dengan kekuatan yang baru dari Tuhan, dengan damai sejahtera dari Tuhan. Karena Engkau senantiasa ada bersama dengan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Bagi saudara yang punya permohonan doa, saudara yang sedang ada dalam pergumulan rindu didoakan, saudara bisa tuliskan, bisa kirimkan ke DM Instagram saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Baik saudara, selamat menjalani hari ini dengan penuh sukacita, penuh pengharapan, karena Tuhan yang besar itu senantiasa mengasihi kita. Sampai jumpa kembali besok, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.